Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Haleluya. Kita percaya malam hari ini ketika hati-hati yang datang dengan hati yang tulus, kita mau datang buat Tuhan. Kita percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Sebelum keduluan WL selanjutnya, ada baiknya kita kasih salam dulu kiri dan kanan ya. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin ada beberapa yang kita nggak kenal ya. Kita boleh berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama kita mau berdoa di hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari datang dengan hati yang tulus, kita percaya Tuhan rindu melawat setiap kita. Tuhan Yesus Bapa yang baik, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tempat terbaik ketika kami mau datang di hadirat-Mu, tempat terindah ketika kami mau menyembah Tuhan. Inilah tempat yang kami terus mau rindukan setiap hari. Mari Bapa berkati setiap kami Tuhan yang datang. Kami tahu mungkin kami datang dengan kondisi hati yang berbeda-beda, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sama. Kami punya satu pribadi yang luar biasa yang rindu memberkati kami pada malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kami mau buka setiap hati kami. Kami mau sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menyatakan setiap apa yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan rema yang baru. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan visi misi yang baru yang datangnya dari Tuhan. Mari berkati setiap kami, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang beliau sampaikan bagi setiap kami itu boleh menjadi sungguh-sungguh Tuhan rema bagi hidup kami. Dan kami mau aplikasikan itu bagi setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan berfokus hanya kepada Engkau saja. Bukan karena manusia, bukan karena kami yang melayani, tapi hati yang tulus yang mau datang sama Tuhan. Itu yang membuat kami dilawat. Itu yang membuat kami menerima berkat yang daripada-Mu. Kami siap ya Tuhan membuka hati kami lebar-lebar bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersuka cita kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Lagi shalom. Lebih keras lagi yang di atas, saya nggak dengar. Shalom yang di atas. Shalom. Oke, yang di bawah angkat tangan lu, lambaikan semuanya. Shalom. Haleluya. Sudah siap muji Tuhan? Sudah siap belum? Amin. Oke, kita akan gentarkan jaring-jaring iblis. Kita biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita pada sore hari ini Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu buah pujian bagi Allah kita. Semua. Serukan namanya bagi Allah kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Tuhan maha besar.
Malam ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bersaya dan memberitahu. Angkat tangan semua, yang di atas. Semuanya. Dunia Haleluya. yang menghancurkan Semuanya. Amin. dan membebaskan jiwa. Kami berdoa. Haleluya. Atas dunia Yang menghancurkan tutup dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Amin. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Masih kuat bagi berdiri? Yang di atas, mana suaranya? Yang di atas, halo. Yang di atas. Haleluya. Luar biasa. Malam ini kita percaya api kemuliaan Allah akan turun di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Oke, haleluya. Satu buah pujian kembali bagi Allah kita. Banggakanlah suara ini memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara ini memanggil semua umatnya
kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Lebih keras lagi. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang setia. Amin Bapak Ibu. Berkali-kali Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kalau saat ini mungkin kita rasa kita belum ditolong Tuhan, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari datang dengan kesungguhan hati kita. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Ini doa kami Tuhan, ini isi hati kami kepadamu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, kami mau tetap memilih percaya Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur. Meskipun doaku, meskipun doaku tak terjawab, bahkan kalau hati kami pun habis lenyap Tuhan, kami mau tetap memilih untuk percaya kepadamu. Amin. Ya
tulus sama Tuhan. Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong. Terima kasih Tuhan, Kau terus Allah yang setia bagi kami. Sekalipun kami mungkin tidak setia sama Engkau Tuhan. Haleluya. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Haleluya. Haleluya. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekalipun dalam lembah kekelaman Kau tetap setia Tuhan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, Kau berkali-kali menolong setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini ada banyak doamu belum terjawab, tapi percaya sama Tuhan. Bertahun-tahun hidupmu Tuhan selalu menolong engkau. Tuhan sudah membawa kita sampai pada titik hari ini. Mari terus percayakan kasih-Nya Tuhan tetap setia bagi kita. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu setia buat kami. Terima kasih, terima kasih. Yesus, kami mau terus setia sama Engkau Tuhan. Kami mau terus Kau menolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengundang Pastor Jacqueline dan Pastor David ke tempat ini, saya diingatkan sama masa-masa sekolah saya dulu. Saya rasa dulu zaman saya masih SMA, 2000-an awal. Mungkin Pastor David udah lupa juga. Dia pernah melayani kita
di GBI Sion Karawang, tapi bukan di Kerawang, di Lembang Pak. Saya ingat betul aulanya itu banyak tangga ke bawah. Dan saya langsung teringat kayaknya Wisma Shalom. Kayaknya ya, betul nggak nih jemaat yang lama-lama ya, Wisma Shalom. Saya ingat betul waktu itu masa-masa saya baru mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saya merasakan banyak jiwa saat itu dilawat sama Tuhan. Dan hari ini beliau datang kembali ke tempat ini. Kita percaya bukan karena manusia kita bisa menikmati Tuhan, amin. Tapi ketika hati kita mau terbuka, ketika hati kita mau jujur sama Tuhan, maka Tuhan akan sungguh-sungguh datang dalam hidupmu, amin. Mari saat ini kita mau datang sama Tuhan lebih lagi. Mari kita mau bawa hidup kita lebih dekat sama Tuhan. Karena hanya Dia yang paling mengenal hidup kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati, nggak ada yang bisa ditutup-tutupin sama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita mau jujur sama Dia. Oh, untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ini hati kami kepadamu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang paling mengenal hati.
sebentar, dengan hormat saya undang Pastor David untuk boleh naik. Sekali lagi kami mau katakan kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Biarlah hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita benar-benar merindukan akan Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita ada dalam hadirat-Nya, kita terima lawatannya, kita terima kuasanya. Bahkan saya percaya saat ini juga mujizat Tuhan sudah dinyatakan buat setiap kita. Percaya saudaraku, percaya bahwa kuasa Allah yang dahsyat itu akan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan kita. Percaya, percaya saudaraku, percaya, percaya. Terima kasih Tuhan, walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi biar kita tetap percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Kita naikkan refnya saja. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
padamu Tuhan yang setia. Inilah ungkapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Iman kami kepadamu itu yang terus kami pegang. Dan kami mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Maka itu Tuhan hari ini saat ini berbicaralah buat kami apa yang menjadi isi hati. Dan kami percaya ada kuasa firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Kuasa firman-Mu yang memberi kami kekuatan. Kuasa firman-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Tuhan urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami percaya kami akan pulang membawa kemenangan, pemulihan, dan kesembuhan. Dan setiap kita yang percaya dan siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau istri saya nggak bisa hadir. Istri saya adalah Pastor Jacqueline Celose yang sebenarnya hari ini seharusnya melayani di tempat ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, karena beliau mengalami sakit dan sebenarnya terjadinya kemarin malam. Dia mengalami kesakitan di dadanya sampai dia nggak sanggup. Akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit. Sebenarnya awalnya itu karena ketika kami kemarin, kami mengunjungi anak dan cucu kami yang ada di Belanda dan juga yang ada di Belgia. Dan ketika pulang ya di bandara Amsterdam itu, karena barangkali mama ini udah lama gak ketemu anaknya, juga akhirnya mau pisah. Kelamaan berpelukannya Bapak Ibu Saudaraku. Seperti Teletubbies gak mau lepas-lepas tuh. Saya udah colek-colek cepat gitu loh. Tapi akhirnya kita sampai di bandara itu Saudaraku, memang agak terlambat, tapi bukan terlambat, pas lah gitu. Dan ada waktu masih, tapi karena berpelukannya terlalu lama, akhirnya selesai, kita harus kejar masuk ke dalam. Dan ketika sampai di sana antriannya panjang sekali, sampai di imigrasi panjang. Kemudian akhirnya kita harus ke gate-nya lagi, harus lari. Dan istri saya ini saking semangatnya dia lari terlalu cepat gitu. Dan dia lupa tali sepatunya itu nggak keikat. Akhirnya waktu berjalan di eskalator yang berjalan itu, saking cepatnya barangkali ada begitu banyak orang keinjak barangkali, akhirnya dia jatuh. Dan akhirnya waktu dia jatuh, dadanya itu akhirnya menimpa koper yang dia bawa itu yang ada ganggangnya, kena, dan kemudian dia jatuh, mukanya kena, dia bengkak juga. Akhirnya waktu itu diangkat dan masih tidak terlalu sakit. Akhirnya sampai di Jakarta. Kemudian berapa hari kemudian dia merasa oke lah, nggak terlalu, dan dia sudah antusias sekali untuk hadir di ibadah pada malam hari ini di Kerawang. Tapi tadi malam tiba-tiba sakit sekali, untuk bernafas saja sesak sekali. Dia bilang aku nggak kuat. Ya udah, saya antar dia bersama anak saya ke rumah sakit di UGD jam 11 malam, dan akhirnya ditanganin dan di ronsen, barangkali ada yang patah. Puji Tuhan sih, dia Tuhan baik, tidak ada yang retak, ada yang patah. Cuma tetap ada memar dan sakit sekali. Dan dia diinfus sampai jam 3 pagi. Dan kemudian akhirnya dia pikir, oh besok saya masih kuat. Dan dokter sudah katakan jangan pergi dulu Bu. Tapi dia memaksain untuk berangkat. Tapi tadi pagi dia udah berusaha untuk bangun, masih sakit. Bahkan tadi pun sebenarnya dia antusias sekali mau berangkat. Tapi untuk sesak, untuk bernafas saja masih sakit. Jadi mohon dimaafkan. Amin. Dimaafkan nggak? Dimaafin dong ya kan. Gimana maksud saya harus bawa ambulan ke sini, dia nyanyian juga nggak mampu Saudaraku. Dan sebagai suami yang sayang sama istrinya, akhirnya saya menggantikannya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang mengapa orang percaya itu mengalami kesulitan. Dan kadang-kadang itu pertanyaan juga buat dalam diri hidup saya. Kenapa Tuhan? Saya sebagai orang percaya, saya melayani Tuhan, tapi ada juga kesulitan yang saya hadapin. Dan itu barangkali juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga. Sampai saat ini pun kita juga mengalami hal seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang seringkali juga timbul dalam hati pikiran kita. Kita bertanya, kenapa Tuhan saya harus alami ini? Kenapa harus mengalami kesulitan ini? Kenapa saya harus mengalami kesulitan masalah dalam hal keuangan? Saya mengalami kesulitan dalam keluarga saya, dalam pekerjaan, bahkan dalam kesehatan.
Dan itu pertanyaan demi pertanyaan yang saya sering kali dengar dari banyak orang, bahkan itu juga timbul dalam diri saya juga. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan hari ini, Tuhan mengizinkan orang percaya menghadapi kesulitan, bukan karena dia menghukum kita, bukan. Tapi dia memiliki suatu tujuan yang mulia. Untuk apa? Untuk suatu proses pembentukan dalam diri kita, untuk suatu tujuan, untuk apa? Hidup kita ini memiliki, saudaraku, kemurnian iman yang luar biasa. Dan Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sedang menghadapi kesulitan, jangan marah, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan punya tujuan yang indah. Dan sekali lagi, kalau kita menghadapi kesulitan, itu bukan karena Tuhan menghukum kita. Bukan Tuhan marah sama kita, enggak. Dia sayang sama kita. Dia selalu ada buat kita. Bahkan barangkali ketika kita salah pun, dia tetap menunggu kita, menanti kita untuk kita kembali kepada dia. Dia akan memulihkan keadaan kita. Maka itu yang pertama yang saya ingin bagikan, bahwa tujuan Tuhan mengizinkan kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita, karena membuat kita, untuk mendorong kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kesulitan itu menyadarkan kita bahwa kita ini manusia terbatas. Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Kita bukan orang yang hebat. Kita bukan orang yang kuat. Tapi kita memiliki keterbatasan dan kelemahan. Maka itu kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kembali mengandalkan Tuhan. Barangkali seringkali kenyamanan yang kita hadapi atau yang kita alami hari ini, kesuksesan, keberhasilan, kebaikan yang Tuhan berikan, kadang-kadang buat kita lupa sama Tuhan. Kita malas beribadah, kita malas berdoa, kita malas baca firman. Tapi seringkali kesulitan diizinkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini perlu Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan manusia. Hari ini kondisi dunia ini semakin hari, saudaraku, semakin sulit. Dan saya mau katakan hari ini, tanpa Tuhan kita nggak bisa menghadapi keadaan dunia ini. Maka itu Tuhan inginkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Maka itu firman Tuhan Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7 berkata demikian. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dengan jelas firman Tuhan ini katakan bahwa untuk kita kembali kepada Tuhan, kadang-kadang kesulitan, masalah itu membuat kita takut, membuat kita khawatir, menyadarkan kita bahwa aku nggak mampu loh, menyadarkan kita bahwa kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat. Maka kadang-kadang kekhawatiran, ketakutan itu, sekali lagi saya katakan, menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Maka itu firman Tuhan dengan jelas katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Tuhan ingin kita kembali kepada Dia, berharap kepada Dia, berdoa kembali, dan terus kita mulai untuk selalu bersyukur. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan di tengah kita melewati badai kehidupan ini. Maka itu Tuhan mengingatkan kita semua hari ini, kita perlu Tuhan. Kesulitan keadaan dunia ini menyadarkan kita harus kembali sama Tuhan. Amin. Sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, hari ini barangkali kita memiliki kesuksesan, kekayaan yang luar biasa, semua bisa lenyap, bisa hilang. Saudara lihat hari-hari ini, orang yang hebat, perusahaan yang hebat pun akhirnya hari ini mengalami keterpurukan. Kita perlu Tuhan. Maka itu ketika engkau khawatir, kau takut, kembali sama Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup berikan kita kelegaan. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Barangkali dokter memvonis kita bahwa engkau sakit, tidak bisa disembuhkan. Tapi percaya kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita. Yang Tuhan mau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, aku perlu Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau.
Percaya hari ini bahwa Tuhan sanggup menolong, menyembuhkan engkau. Tidak ada kata tidak mungkin bagi Tuhan. Yang Tuhan mau engkau datang kepada Dia, berseru kepada Dia, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan menyembuhkanmu. Dia akan memulihkan keadaanmu, memulihkan finansialmu, Tuhan memulihkan keluargamu, Tuhan memulihkan kesehatanmu, Tuhan memberikan engkau masa depan yang penuh harapan. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Dia sanggup, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dikatakan ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika engkau semakin bergaul akrab dengan Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Yang ada damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka pikiranmu, hatimu akan dikuasai oleh Allah Roh Kudus yang akan terus menguasai pikiran hati, memberikan kau damai sejahtera. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, hidupnya akan mengalami ketenangan. Maka Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu bahwa di tengah kesulitan dihadapi dalam dia menjalankan pemerintahannya, dalam dia memerintah bangsa Israel, dia butuh Tuhan, dia perlu Tuhan. Maka dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya ketenangan itu hanya daripada Tuhan. Ketika engkau tenang, engkau akan dipenuhi dengan hikmat dari Allah. Engkau bisa mengambil keputusan yang tepat. Engkau jadi orang yang bijaksana. Dan engkau tahu apa yang harus engkau bisa selesaikan. Bukan dengan kekuatanmu, tapi Tuhan akan berikan engkau hikmat yang luar biasa. Sehingga engkau menemukan jalan keluar yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan, kita perlu Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tanpa Tuhan semua apa yang kita jalankan itu, semuanya itu akan sia-sia dengan kekuatan kita. Maka itu hari ini Tuhan katakan, biarlah kita selalu mencari Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku datang mencari Tuhan di rumah Tuhan, saya mau katakan, Tuhan perhitungkan loh. Percaya, Tuhan perhitungkan. Tuhan tahu setiap kesulitan kita, Tuhan tahu setiap tetes air mata kita, Tuhan tahu kesakitan tubuh kita, Tuhan tahu. Tapi percaya ketika kau mencari Tuhan, kau akan mengalami damai sejahtera. Dan saya percaya bahwa Allah Roh Kudus akan memberikan kau kekuatan. Bahkan kau akan lihat keajaiban mujizat Tuhan terjadi malam ini. Engkau yang sakit disembuhkan, dipulihkan rumah tanggamu, dan kau akan lihat kuasa Tuhan dahsyat akan nyatakan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan punya maksud tujuan ketika kita menghadapi kesulitan. Yang kedua, tujuan Tuhan itu untuk membentuk karakter kita ini. Kesulitan atau pencobaan itu adalah sarana Allah, saudaraku, untuk melatih kita sehingga kita memiliki karakter Kristus itu. Maka itu Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan itu kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Tuhan punya tujuan, dikatakan dengan jelas bahwa dikatakan di sini bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Tuhan itu punya rencana yang besar. Amin. Lewat kesulitan Dia ingin membentuk karakter kita. Dia ingin membentuk karakter kita sehingga kita memiliki karakter Kristus. Sehingga buah roh itu nyata dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga kasih itu yang memenuhi hidup kita ini, saudaraku, akan mengubah kita untuk kita hidup di dalam kasih. Sehingga kita bisa penuh dengan kasih Allah, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengampuni. Saya katakan pengampunan yang Tuhan berikan buat kita itu lewat kematian Dia di kayu salib itu, karena Dia mengasihi kita. Dan Tuhan mengajarkan kita pun untuk belajar untuk mengasihi orang lain, sekalipun dia menyakiti, mengecewakan kita, mengkhianati kita. Tapi Tuhan mau karakter Kristus terus nyata lewat proses itu, sehingga kita bisa melepaskan pengampunan. Jangan biarkan Bapak Ibu sakit hati, kepahitan menguasai hidupmu. Itu akan menutup berkat Tuhan turun atas hidupmu. Tapi lepaskan pengampunan.
maka kau akan lihat kasih Tuhan itu akan turun. Pembelaan Tuhan itu akan dinyatakan. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidupmu. Belajarlah untuk tetap melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ketika kau belajar bisa mengampuni, maka kau akan lihat berkat Tuhan itu akan dinyatakan. Pertolongan pembelaan Tuhan akan dinyatakan. Kadang-kadang kita lihat hidup kita ini sudah melakukan semua yang baik. Tapi ada aja orang yang jahat, mengkhianati kita, bahkan menusuk kita dari belakang, membuat kita barangkali marah. Kita bilang, aduh aku gak bisa ngampunin. Apalagi barangkali mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Barangkali itu suami, istri, atau anak-anak, mertua, menantu, atau barangkali teman, sahabatmu yang bisa melukai hati, mengecewakan. Aku gak bisa ngampunin. Jangan iblis menipu kita. Dengan kepahitan kau pikir kau bisa menang. Kita ini seringkali ditipu oleh iblis. Kita dibuat untuk kita sakit hati, pahit. Kita mulai diingatkan apa yang mereka lakukan kepada kita. Padahal orang yang nyakitin kita bisa tidur nyenyak. Tapi kita mikirin apa yang mereka perbuat. Kita nggak bisa tidur nyenyak. Kita sulit makan. Dan kita nggak bisa kerja dengan baik. Karena pikiran kita hanya dipenuhi dengan kekecewaan dan kepahitan. Padahal orang yang nyakitin kita bisa tidur nyenyak. Hari ini kita rubah. Kita lepaskan pengampunan, kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang bela memulihkan keadaan kita. Saya pun sering kali ngadapin banyak hal. Saya sudah melakukan hal yang baik buat banyak orang. Menolong, bahkan tapi sering kali orang-orang itu mengecewakan saya, menusuk saya dari belakang. Menyakitin saya, melukai saya, memfitnah saya. Dan bisa seringkali membuat saya barangkali kecewa, marah. Tapi saya selalu belajar satu hal. Saya nggak mau simpan dendam. Saya selalu berpikiran yang positif. Saya bilang, ngapain saya harus mikirin omongan orang nyakitin saya. Enak aja dia tidur nyenyak. Tapi saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa kerja dengan baik, nggak bisa melayani dengan baik. Saya rubah cara berpikiran saya. Saya rubah biar mereka yang nggak bisa tidur, ya kan? Biar mereka yang nggak bisa makan. Yang penting hari ini aku udah lepasin pengampunan, serahin sama Tuhan. Aku mau makan enak. Nanti orang nyakitin saudara akan bingung. Kok enak banget dia ya disakin. Dia nggak akan bisa tidur karena mikirin kok bisa dia bisa begitu. Lama-lama dia akan lihat kasih Tuhan mengalir hidupmu. Dan Tuhan akan lihat, Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidupmu Bapak Ibu Saudaraku. Dan kau akan mengalami kelegaan, hidupmu akan tenang. Dan apa yang kau kerjakan itu dapat kau kerjakan semua pekerjaanmu dengan baik. Karena kau bisa konsentrasi. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya setiap hari. Di dalam saya mengembalakan, dalam saya bekerja. Dan banyak hal, apalagi sebagai orang tua, betul kan? Kalau kita ngadapin masalah anak-anak, apalagi anak-anak saya udah besar, udah berumah tangga. Belum lagi yang dengar cucu dalam keadaan begini. Bapak Ibu Saudaraku, jujur secara manusia, banyak hal yang saya hadapin. Tapi saya harus menghadapinya dengan tenang. Berserah sama Tuhan. Menjadi orang yang bijaksana. Kadang-kadang anak bisa ngecewain, betul kan? Kadang-kadang anak bisa ngelukain hati kita, tapi dia bisa enak-enakan terus jalan-jalan, benar kan? Ya kan? Makan seenaknya, nongkrong di mana, kita mikirin dia. Saya rubah, saya cuma serahin sama Tuhan, saya lepasin pengampunan, biar Tuhan merubah anak-anak saya. Tapi cara Tuhan tuh luar biasa. Tuhan bisa merubah anak kita. Saya punya anak yang paling bungsu, dia udah besar. Tapi anak saya yang paling bungsu itu akhirnya mengambil keputusan menjadi orang yang ateis, nggak percaya Tuhan. Bayangin, dia nggak percaya Tuhan karena dia ngalami kekecewaan, kepahitan karena dia dibully oleh teman-temannya waktu sekolah. Dia nggak percaya Tuhan karena dia ngalami kekecewaan, kepahitan karena dia dibully oleh teman-temannya waktu sekolah, di sekolah Kristen. Jadi dia pahit, dia kecewa. Dia lihat papa mamanya berkhotbah melayani Tuhan. Tapi dia merasa kenapa saya ngadap itu. Dia nggak marah, dia cuma nyimpen orangnya. Dia diam, orangnya baik banget. Dan suatu saat kalau dia datang di gereja, semua bangkit berdiri, dia cuma duduk angkat kaki gini, seleng kaki. Luar biasa, bos besar gue bilang gitu. Nah, saya bilang, tapi dia diam aja. Akhirnya saya ajak suatu saat dia ke Amerika untuk nilikin kakaknya yang di Amerika.
Saya KKR di Ohio. Wah, luar biasa lawatan Tuhan, dahsyat. Kemudian selesai itu anak saya diajak ngobrol sama Bapak Tuhan. Gimana Kit tentang Tuhan? Semuanya sama aja. Aduh Bapak Ibu sini bapaknya baru ke KKR. Saya sampai bingung tuh, saya bilang sama teman-teman pendeta, ntar gue jelasin gitu. Akhirnya lihat Tuhan tuh punya cara yang luar biasa. Yang saya cuma lakukan, saya berdoa. Saya lepasin pengampunan, saya tetap sayang sama anak saya. Saya peluk. Tapi lihat caranya Tuhan itu bukan caranya kita. Dan akhirnya suatu saat ketika dia bilang, Dad saya mau stay aja di Amerika sama Cici, sama kakaknya. Saya bilang oke, kita ngadap lawyer. Ketika dia ngobrol di situ ditanya kenapa kamu gini. Dia mulai curhat semua kekecewaan dia. Saya nangis. Kita nangis, saya bilang Tuhan ampuni saya nggak ngerti. Saya sebagai hamba Tuhan saya nggak ngerti tentang kondisi anak saya. Hari itu saya peluk dia di tempatnya. Saya bilang maafin Daddy, maafin Mama, maafin kita semuanya. Dan di saudaraku ketika kita meminta maaf, kita lepasin kasih Tuhan, pemulihan terjadi. Saat itu anak saya percaya Yesus. Hari ini dia diselamatkan. Bahkan dia melayani Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup mengubah keadaan keluarga kita. Amin. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Sebagai hamba Tuhan pun saya juga ngadapin kesulitan. Tapi kalau Tuhan yang turun tangan, dia menyelesaikan semua dengan baik. Ada kedamaian yang luar biasa. Yang kedua, akhirnya muncul apa? Selain kasih, ada kesabaran. Ya kan, dikatakan ketekunan. Ketekunan itu yang membuat kita menjadi orang yang sabar. Kita jadi orang Kristen. Kita tahu firman, tapi kita kadang-kadang susah untuk sabar. Benar kan? Karena gimana, di mana aja kita seringkali kita diganggu tentang kesabaran kita. Kita sudah benar-benar naik kendaraan, benar-benar ada orang nyenggol kita. Udah nyenggol marahin kita lagi, benar kan? Apalagi kalau di Jakarta itu. Kalau kita naik mobil aja disenggol, yang nyenggol mama, nggak mau kalah. Udah tau dia nyenggol, saya tanya kenapa Bu? Dia marah, kenapa itu mobil nyenggol saya? Loh saya nggak nyenggol, ibu nyenggol saya. Enggak, itu mobil lebih besar dari motor saya. Loh ya memang benar, tapi tetap salah aja Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan saya pernah saya ini lagi naik mobil, mau isi bensin, tiba-tiba ada mobil nyerempet saya gini, maksud saya maju langsung set, keluar itu seorang wanita, gede, langsung bilang, mau apa kamu? Saya di mobil aja dia, saya nggak mau keluar, ganas saya bilang, udahlah, aduh, kalau model-model seperti ini dihadapin kalah kita udahlah, udah menyerah aja saya bilang udah dia diem aja, dia isi bensin saya biarin, sudah isi bensin, dia bilang, mau apa lagi? Enggak, saya bayangin, bagaimana suaminya di rumah bener kan, dirajam kali habis-habisan bener kan. Bayangin sama orang di luar aja ganasnya kayak gitu. Saya bilang, benar-benar tuh suaminya habis, penuh dengan bilur-bilur setiap hari gitu. Udah nggak berani keluar malam deh, dibanting sama dia pulang malam deh. Ya kan pasti benjot semua itu, bayangin. Saya lihat, saya bilang kelihatan mobilnya bagus tapi ganasnya luar biasa. Saya pernah itu juga sekali lagi udah hujan, saya tuh parkir mobil di depan apotek. Tapi satu ibu nggak terima, padahal itu kan parkir gratis, saya udah masuk duluan. Dia bilang itu punya saya. Punya ibu gimana? Saya udah masuk duluan. Udah saya masuk aja nggak peduli. Setelah saya sudah lagi antri ini dan saya lagi di depannya petugas apotek, saya lagi mau beli obat. Ibu ini datang, dia bilang, hei. Itu tadi tempat saya, pindahin dulu. Wih marah-marah. Aduh ibu ini ganas banget. Aduh saya dicobain gitu. Saya belajar sabar, saya diam. Iya. Saya tatap wajahnya dia, saya bayangkan penderitaan suaminya lagi. Cuma situ aja supaya saya sembuh kan. Saya beruntung saya gak punya istri modal gitu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Dia ngomel-ngomel saya diemin. Orang-orang di sekitar tuh ngeliatin dia. Akhirnya dia dipermalukan, bukan saya dipermalukan. Betul kan? Coba kok saya berantem seperti itu. Langsung bilang, gak taunya dia pendeta. Di gereja haleluya lu, di sini halilintar bener dia di mana. Kan malu bener kan. Puji Tuhan, Tuhan bisa kasih saya penguasaan diri. Akhirnya saya bilang, akhirnya ibunya gak tahan dia keluar. Nah setelah dia keluar, orang-orang bilang, ganasnya luar biasa. Penderitaan suaminya pada gitu. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita hidup seperti itu. Belajarlah kita hidup dengan penuh kasih, kesabaran. Belajarlah untuk sabar. Ya kan? Buat apa kita harus melawan? Saya selalu punya prinsip gini. Semua masalah itu tidak perlu diselesaikan dengan perdebatan. Mengalah itu indah, bukan mengalah itu kalah. Mengalah itu menyelesaikan masalah. Amin. Jadi kalau ada masalah saya diam, saya tenang, saya katakan ya udah maunya apa, gitu kan.
Duh, saya itu pernah nolong orang loh Bapak Ibu Saudaraku. Dari susah sampai dia berhasil. Tiba-tiba setelah berhasil dia mau ngambil itu. Yang apa yang saya kerjakan mau diambil alih. Tiba-tiba dia datang sama saya, dia marahin saya gebrakin meja. Mau apa? Duh, saya bilang aku nggak mau apa-apa, saya bilang gitu. Saya memang nggak mau apa-apa, saya nggak mau ribut. Wah dia marah, saya diem aja, saya bilang ya mau apa terserah. Saya bilang udah selesai, belum? Ya lanjutin, saya bilang gitu kan. Dia saya puas-puasin dia ngomong. Oh, saya udah capek dengerin dia ngomong marah begini, saya diemin aja. Udah terserah saya bilang dalam hati saya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia capek sendiri, betul kan? Dia capek, orang kuatnya berapa sih ngoceh-ngoceh, bisa siang malam, saya siap mendengarkan, saya diem, saya liatin mukanya gitu kan. Saya bilang kasihan banget sih dia ini gitu kan. Nah, akhirnya dari semua pembicaraan itu, dia selesai kemudian dia pergi. Kecewa gak ada rasa kecewa, sakit-sakit. Tapi saya gak mau selesaikan dengan perdebatan. Saya bilang saya lepasin pengampunan, biar Tuhan yang beracara dengan caranya. Dan akhirnya lihat pembelaan Tuhan itu nyata. Tuhan buktikan pembelaannya. Tuhan balikan semua apa yang dia omongkan itu. Akhirnya bukan sebuah kebenaran, tapi sebuah kesalahan. Akhirnya dia dipermalukan. Dan saya mau katakan akhirnya apa? Hidup saya diberkati. Dia akhir ketahuan dia curang. Dan akhirnya dia akan mengalami masa-masa kesulitan dalam hidupnya. Hari ini saya mau katakan, belajarlah untuk sabar. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Ketika kau datang sama Tuhan, apalagi suami dan istri, benar kan? Waduh, suami dan istri itu nggak ada, suami dan istri nggak ada namanya pertengkaran. Ada yang di sini nggak ada pertengkaran, mujizat terjadi. Semua pasti dulu waktu pacaran I love you ngomongnya karena ingin saling memiliki kan. Kalau bisa kalau ngomong gitu mau apa sayang gitu ya kan. Cewek-cewek gitu mau makan apa sayang gitu kan ya kan. Iya kan mau makan apa sayang gitu ya. Tapi kalau selesai kawin pagi siang malam benar kan sakit gitu kan. Ya kan, lagi dulu waktu pacaran, ya kan, yang laki suka belai-belai perempuan, perempuan semua berinding, gitu kan. Dia yang dari Tuhan, setelah kawin digampar bolak-balik, bener kan. Maka itu cari yang takut akan Tuhan, ya. Namanya manusia dalam kehidupan ini semuanya, saya katakan hidup ini real. Kita bisa bertengkar suami istri, betul kan? Bisa salah paham, bisa dong. Masalah anak apalagi, dan banyak hal lah. Tapi saya mau katakan hari ini, belajarlah untuk menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Kalau satunya lagi naik, satunya ngalah diam aja. Benar kan? Nikmati aja nyanyian pujian dari istrimu yang anggap aja. Gak apa-apa nikmati aja. Kalau suami yang lagi anggap aja sama. Diam aja tenang, saling ngalah. Kalau semua udah tenang baru selesaiin masalah. Kalau sama-sama berantem gak akan selesai. Semua akan jadi masalah besar, ya kan? Maka itu khusus yang muda-muda kalau cari pacar, teman hidup yang takut akan Tuhan. Juga jangan modal I love you. Cari juga yang jelas, benar kan? Punya pekerjaan yang jelas. Itu penting saya katakan. Jangan cuma bilang begini I love you. Nanti kalau bayar listrik, nanti itu pulsa mati, bunyi titit enggak bilang ini I love you, mati enggak. Enggak, tetap nyala. Tetap butuh diisi, benar kan? Nggak ada isi bensin bilang I love you langsung diisi, nggak ada, tetap bayar. Jadi real aku sih yang muda-muda ya kan. Jadi jangan sampai akhirnya penyesalan terjadi. Nggak taunya kamu begitu sayang. Kan aku udah bilang bahwa engkaulah segalanya. Dan hanya engkau satu-satunya yang kumiliki dan aku cintai. Setelah kawin kenapa kamu menuntut? Kan aku udah bilang engkau segalanya, gak ada yang lain. Memang aku gak punya apa-apa. Lah saudara tuh dibohongin dengan kata-kata itu saudara mau nikah. Ya kan? Ya gak bisa hari ini. Saya mau katakan hari ini khusus yang muda-muda. Benar-benar cari Tuhan. Cari yang takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh. Ya kan? Yang laki kalau mau nikah cari kerjaan. Amin. Banyak pekerjaan, bilang gak ada kerjaan, pasti ada, bisa. Pasti ada. Kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan bisa buka jalan. Kau berikan ide, bisa usaha, apalagi sekarang ada online. Ya kan? Bisa online. Bisa jualan lewat online, bisa. Ya kan? Bisa jualan lewat TikTok. Lihat itu. Baju. Ada yang beli satu, ya kan? Kadang-kadang banyak. Kalau kita mau, pasti ada jalan. Benar kan? Cuma kita jadi orang Kristen malas.
Maunya cuma berdoa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Tidak ada makanan jadi makanan. Sampai tua, sampai mati nggak ada makanan, saudaraku. Tuhan bilang jangan malas bekerja. Saya katakan gitu. Makanya saya katakan hari ini bekerja. Saya ini, nanti saya sharing Bapak Ibu saudaraku. Saya kadang-kadang ngadapin masa-masa yang sulit. Tapi yang ketiga saya mau bagikan sebelum saya bersaksi. Kadang-kadang kesulitan diizinkan supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Terkadang kesulitan diizinkan Tuhan bukan karena dosa. Melainkan supaya apa? Kuasa dan pekerjaan Allah itu dapat dinyatakan dan disaksikan oleh banyak orang. Dan itu yang saya hadapin dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan izinkan kesulitan terjadi, saya ingat sekali ketika istri saya divonis oleh dokter. Bahwa dikatakan sebenarnya istri saya yang bersaksi hari ini sebenarnya lebih bagus. Tapi gak apa-apa, ini dari pihak saya suami, saya ngalamin. Kami sudah mengembalakan gereja, melayani Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan saya dulu kerja di bank, istri saya juga meninggalkan apa yang dikerjakan, kami melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi kemudian datanglah kesulitan itu terjadi dalam keluarga kami. Istri saya sakit, divonis dokter bahwa umurnya tidak akan panjang, bahkan tahun itu pun barangkali istri saya nggak bisa melanjutkan kehidupannya. Tumornya di mana-mana banyak, saudara. Di sini besar, dia nggak bisa jalan. Kalau dia mau buka baju saya harus bantu. Dia tergeletak di tempat tidur dan dalam keadaan kurus seperti tulang dibungkus kulit. Dia mengalami kesakitan. Dan ada pertanyaan dalam kami, Tuhan kami sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa kami harus hadapi kesulitan seperti itu? Gereja ditutup. Ekonomi kami mengalami kesulitan, anak-anak saya sempat berhenti sekolah, gak ada duit. Kami menghadapi keterpurukan, kita pertanyaan demi pertanyaan kita tanya sama Tuhan, gak ada jawaban. Tapi satu hal yang saya lihat, hanya kekuatan itu ketika kami datang sama Tuhan. Ketika kami gak mampu, kami coba bisa berdoa. Kami berhenti untuk meminta, kami berhenti mengeluh. Tapi kami mau belajar untuk bersyukur dengan semua yang kami hadapi. Tapi lihat Tuhan itu baik Bapak Ibu saudaraku. Lewat kesulitan itu Tuhan mengajarkan saya untuk saya boleh mengasihi istri saya lebih lagi. Untuk saya belajar untuk bisa sabar menghadapi semua keadaan yang saya harus hadapi ini. Saya harus merawat istri saya. Udah tergeletak di tempat tidur. Saya harus merawat dia, mandiin dia, buang air besar dia. Saudaraku, buang air kecil dia, kadang-kadang saya bawa dia kamar mandi, saya mandiin atau dia gak mampu, saya tergeletak cuma di tempat tidur. Dalam keadaan sakit yang luar biasa, kalau dia gerakan tubuhnya itu seperti patah semuanya. Tapi saya selalu bilang, Mi, aku perlu kamu. Saya bilang, saya terima kasih kamu sudah melahirkan anak-anakku. Hari ini kita harus berangkat, aku perlu kamu. Itu saya selalu ucapin, saya sayang dia, saya bilang saya perlu kamu. Bukan 1 hari, 2 hari saya rawat dia. Bertahun-tahun, hampir 5 tahun. Kadang kalau dia sakit, kadang-kadang dia ngeluh, ngomel. Aku gak kuat, aku perlu kamu, aku bilang. Tapi saya lihat istri saya selalu mengangkat tangan, dia bilang Tuhan beri saya kekuatan. Itu sakitnya luar biasa saya tahu. Kalau dia gak kuat, dia gak ada orang, itu tembok dia pukul-pukul, dia kaki bilang sakitnya luar biasa, untuk nahan sakitnya. Bahkan kalau saya nggak kuat, saya keluar, saya di jalan, saya pakai helm, saya nangis, saya bilang Tuhan saya nggak mampu, saya bilang. Tapi saya perlu Tuhan. Tapi lihat Tuhan tuh ajaib. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan bisa kasih engkau ide untuk menyelesaikan masalah keuanganmu. Saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan memberkati. Tuhan kasih saya ide, kreativitas. Saya belajar untuk buat nasi kuning bersama saudara saya ini. Kita buat nasi kuning, kita jualan. Saya jualan dari rumah ke rumah, saya nggak pernah lakukan itu. Maaf Bapak Ibu Saudaraku, bukan saya mau katakan keluarga saya. Tapi saya merasa bahwa keluarga saya sungguh sangat cukup. Dan saya dulu kerja di bank, saya nggak pernah lakukan itu. Tapi saya lakukan itu karena saya tahu Tuhan punya rencana. Untuk Tuhan dimuliakan. Saya jualan dari rumah-rumah, itu di Permata Buana. Saya ketok, Bu mau nasi kuning, saya jualan. Orang kadang-kadang yang menghina saya, merendahkan saya. Tapi saya nggak peduli apa kata orang. Saya mau hidup apa kata Tuhan. Saya harus berjuang demi keluarga saya. Kalau nggak habis, kita makan di rumah. Akhirnya lihat Tuhan tuh buka jalan. Ada aja berkat kalau kita mau berusaha ya, mau berjuang, tetap ada.
Akhirnya orang ada yang beli, 1, 2, mulai ada yang beli, mulai banyak, orang mulai kenal. Ketika kita setia, Tuhan bisa buat keajaiban yang luar biasa. Biaya pengobatan istri saya, tiba-tiba ada orang datang, ketemu saya nggak kenal, ngasih uang 1 gepok, ini buat pengobatan istri. Saya nangis pengen. Ketika saya ngendalin Tuhan, saya berjuang melakukan bagian saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Tuhan bisa buka jalan dengan cara yang indah. Akhirnya bisa berobat, ada kesempatan berkat, ada bisa pergi ke China, ke Singapura. Saya tetap jualan, tapi ada aja berkat ngalir. Saya lagi jalan Taman Anggrek, tiba-tiba orang bilang, Pastor Dave, padahal saya nggak ada pelayanan. Tiba-tiba ini ada berkat, bayangkan. Sampai saya tuh bingung di Singapura ketika duitnya udah habis pengobatan. Saya tiba-tiba ada orang telepon saya. Dia bilang, Pastor saya mau ketemu. Oh iya, boleh, saya minta didoain. Saya nggak kenal orang itu. Akhirnya kita berhenti di Orchard, kemudian saya ketemu orang yang, dia angkat tangan gini. Terus dia bilang gini, Pastor mau makan, bayangin dari pagi sampai sore itu, saya nggak ada duit untuk makan sama istri saya. Sampai saya lihat orang makan, istri saya nangis, mau makan, nanti saya bilang di rumahnya teman itu, kita tinggal barangkali ada nasi sama telur. Tapi lihat Tuhan tuh tahu loh kita lapar. Tiba-tiba berhenti, dia bilang makan dulu. Wah saya nggak nolak, saya bilang mau, saya bilang gitu sama saya. Dan saya makan tuh pernah di tempat yang di situ dekat Orchard itu yang biasa saya makan waktu saya semua dalam keadaan baik, makan tuh biasa aja. Tapi itu namanya ayam itu, ayam sayapnya itu dikasih, saya makan sampai tulang-tulang sampai saya. Biarin enggak malu, pokoknya saya isap itu. Saking laparnya Bapak Ibu. Tapi di situ Tuhan bilang, orang yang percaya kepada aku tidak pernah kelaparan sekalipun lapar. Orang yang percaya kepada tidak akan pernah kekurangan sekalipun kurang. Tuhan itu dahsyat. Itu yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan saya. Dan saya berjuang karena saya tahu Tuhan mau dinyatakan. Dimanapun saya selalu bersaksi tentang Tuhan. Saya jualan, saya cerita tentang Tuhan. Kadang-kadang saya dikecewakan barangkali oleh teman-teman. Nertawain saya. Bahkan ada orang yang datang, orang Kristen, dia udah pelayanan Tuhan. Istri saya ini baru sembuh. Saudara, saya mau katakan istri saya bukan cuma tubuhnya, tapi ketika penyakit nyerang ke otaknya, kepikiran otaknya itu, akhirnya dia seperti orang gila, nggak sadar, jalan nggak pakai baju, mandi nggak pakai, dia nggak tahu. Bayangkan, saya berdoa berbulan supaya istri saya kembali pulih, capek ngurusin, udah sakit seperti orang gila, rumah dikunci, digembok, dia ngomong sendiri. Dia bilang, itu temanku yang mati, bayangin kayak horor banget tuh rumah. Benar kan? Tapi gimana saya harus mengasihi dia. Terus tiba-tiba dia sadar, dia nangis, kenapa kok seperti ini Tuhan. Terus tiba-tiba nyerang lagi penyakitnya. Bayangkan saya harus rawat, saya berdoa Tuhan kembalikan semua daya ingatnya. Akhirnya mujizat Tuhan terjadi, dia ingat kembali semua, dia pulih. Tapi sakitnya tetap, tapi lihat Tuhan bekerja. Ketika kita percaya memang menunggu waktu Tuhan itu memang sepertinya lama, tapi saya selalu percaya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan akhirnya itu tumor tuh yang besar tuh hilang satu-satu. Dia mulai bisa jalan, bisa kuat. Terus itu tumor di lehernya tuh bisa hilang semuanya. Dia bisa pulih, sembuh, daya ingatnya pulih. Dan yang luar biasa lagi Tuhan itu memulihkan keadaan dia. Dengan caranya yang ajaib. Sekalipun saya harus menunggu cukup lama, hampir 5 tahun. Bayangkan, saya harus kurang tidur. Karena waktu dia hilang ingatan, maksudnya lupa gitu, gila. Kadang-kadang kalau saya mau tidur, dia bilang, kenapa kamu tidur? Aku nggak bisa tidur ya. Jadi supaya di rumah sakit saya bisa nggak bisa supaya kelihatan tidur. Saya tuh di depan kaca itu loh. Saya ingat di China, saya hitung tuh mobil 1, 2 sampai pagi. Saya hitungin supaya saya nggak tidur. Bayangkan itu. Saya bilang tapi Tuhan tuh baik banget. Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan. Dan saya lihat Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tuhan memulihkan istri saya, menyembuhkan dia dengan caranya ajaib. Maka itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkali-kali Tuhan menolong, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Bahkan yang keajaiban yang terlanjutnya terjadi. Akhirnya istri saya itu cuma kepingin buat baju, karena dia dulu sekolah desainer di Esmod, di sekolah Prancis seperti itu. Dia belajar untuk bikin baju, terus semuanya gak kepake karena dia masih sibuk dengan pelayanan. Tapi kemudian dia bilang aku mau buat jahit yuk, bantu kamu. Ya udah, dia bikin
baju, tiba-tiba ada event Miss World. Dia mau daftar, saya bilang ini seperti bulan merindukan punggu. Merindukan apa? Bulan, kebalik-balik lagi. Akhirnya saya bilang nggak mungkin, tapi dia bilang aku mau coba. Akhirnya kepilih dia jadi desainer, karena begitu banyak desainer dunia ada di situ juga. Yang top lah di Indonesia. Dan dia coba, diterima, disuruh buat gaun 5 Miss dunia. Dia buat itu, ada ukurannya, ada yang nggak ada ukurannya. Dia buat, dia kerjain itu. Saya lihat dia setia banget di apa yang dia kerjain. Saya bilang, Mi, kamu baru sembuh. Kadang-kadang dibilang nggak boleh, dia masuk kamar mandi. Dia payet, dia mau apa gitu. Saya bilang jangan Mi, obatnya terlalu mahal daripada ikut, saya bilang gitu kalau sakit. Tapi karena dia kemauan, punya mau, akhirnya masuk untuk dia ditampilkan di Miss World itu. Dan ajaibnya Tuhan, gaun yang dia tampilkan itu masuk saudaraku 5 besar. Lihat Tuhan itu luar biasa, amin. Di situ Tuhan angkat dia. Sehingga akhirnya Tuhan percayakan dia, Putri Indonesia dia buat, waktu Putri Georgia datang dia buat. Dan lihat Tuhan caranya luar biasa. Tuhan angkat dia lewat desainer, Tuhan mulai penuhi kebutuhan keluarga saya. Usaha pekerjaan saya jualan makanan, Tuhan mulai kembangkan waktu itu bisa memenuhi keluarga saya. Dan akhirnya anak-anak saya, Bapak Ibu Saudara, yang tadi lihat nggak ada masa depan, mereka malu kok ke gereja. Ketika selalu ditanya, kamu nggak sekolah? Tapi lihat akhirnya Tuhan pulihkan, mereka bisa sekolah, bisa kuliah. Bahkan ada yang tinggal di Amerika waktu itu, dan dia akhir summa cum laude. Lihat Tuhan luar biasa. Dan ini anak-anak saya juga ada yang di Belanda, di Belgia, dan punya anak. Dan saya punya 2 cucu. Di situ saya nangis kemana. Saya bilang, Tuhan, kalau saya nggak setia sama Tuhan, saya nggak pernah lihat ini. Gitu. Kalau saya nggak percaya Tuhan, saya nggak melihat hal ini. Maka seperti orang bermimpi, saudaraku, seperti firman Tuhan katakan. Di situ membuat saya yakin bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalin Tuhan, saudaraku. Mujizat masih terjadi. Maka hari ini saya lihat, setelah saya bisa hidup, saya lihat anak-anak saya dalam keadaan baik, diberkati. Padahal kalau saya lihat dulu mereka nggak punya masa depan. Tapi ketika mereka mencintai Tuhan, Tuhan pulihkan semuanya. Dan hari ini saya mau katakan, gereja yang tadinya ditutup, Tuhan sediain tempat. Tuhan kasih tempat, saat ini saya mengembalakan di gereja, punya tempat di APL Tower lantai 36 Central Park Mall Jakarta. Itu seperti orang bermimpi. Ketika nggak ada gereja saya dihina. Biasanya orang katakan domba yang terhilang, saya dibilang gembala terhilang. Sakit Bapak Ibu Saudara, karena saya nggak ada gereja, saya cuma hanya membalakan lewat YouTube. Tapi lihat waktu Tuhan luar biasa, Tuhan kirimkan orang-orang yang nggak pernah saya kenal. Bahkan Tuhan kirimkan orang-orang memberikan tempat. Bahkan Tuhan kasih tempat orang yang bangunin. Sampai orang-orang Konghucu yang gak saya kenal. Pengusaha-pengusaha Konghucu bilang, pastor saya mau memberkati. Bahkan ketika saya berdoa setiap malam, saya bilang Tuhan ini sudah dibangun, isinya gimana? Ada orang pagi-pagi bilang, pastor saya gak kenal orang itu sampai hari ini. Dia bilang, pastor sudah 3 hari saya gak tidur. Tuhan suruh saya untuk memberkati gereja. Sebutin jumlahnya berapa supaya saya bisa tidur. Bayangin loh. Tuhan kasih, akhirnya saya sebutin, Tuhan kasih semua. Sampai peralatan musik, sampai akhirnya LED juga gitu. Tiba-tiba pastor jelek banget latar belakangnya. Dia bilang, pastor cari LCD, beli dong LED. Katanya. Saya bilang, iya Pak nanti. Enggak sekarang. Waduh Bapak ini ngotot banget kan, saya bilang nanti. Tapi lihat dia bilang, enggak saya yang bayar semua. Semua Tuhan sediain hari ini. Lihat ketika engkau setia sama Tuhan. Tuhan gak pernah permalukan kita. Amin. Saya percaya beri kemuliaan. Setia aja sama Tuhan. Maka saya ingat lagu istri saya katakan, boleh naikkan saya minta singer naik maju ke depan. Berkali-kali tadi lagu itu. Jadi berkali-kali Tuhan tolong kita. Sampai hari ini barangkali Tuhan tolong kita. Sekalipun kita ngadapin kesulitan hari ini, percayalah bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan gak pernah berakhir. Hari ini mujizat Tuhan mau dinyatakan setiap dalam kehidupan kita. Biarlah engkau tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Percaya mujizat Tuhan malam ini akan terjadi. Apa yang kami alami, Tuhan juga bisa lakukan buat saudara. Amin. Tuhan mengasihi kita semua, saudaraku. Semua kita spesial di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau kita kuat, kita percaya sama Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Berkali-kali kita naikkan refnya saja. Berkali-kali
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi naikkan pujian dengan segenap hatimu. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Yesus Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan tolong kita. Berkali-kali Tuhan beri kita kekuatan. Dan Dia selalu menolong kita. Dan sudah boleh merasakan hari ini. Tapi satu hal Tuhan mau mengingatkan, kalau hari ini kau sedang menghadapi kesulitan, Tuhan ingin kau kembali kepada Tuhan. Bergantung penuh sama Tuhan. Kembali mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti menolong engkau. Kalau Tuhan izinkan persoalan kesulitan terjadi, karena Dia ingin membentuk karaktermu. Sehingga memiliki karakter Kristus, buah roh kasih, kesabaran, kebaikan, murah hati, dan selanjutnya. Yang ketiga, lewat kesulitan kau hadapi, bukan karena kau berdosa, tapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Dan saya sadari ketika saya mengalami kemenangan dari semua kesulitan, banyak orang akhirnya mulai mengalami Tuhan, melihat Tuhan. Tuhan pakai kita menjadi alat. Hari ini kalau engkau datang dengan banyak kesulitan, jangan menyerah. Jangan salahkan Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Percaya masih ada mujizat. Kalau engkau sakit hari ini, orang yang kau cintai, saya percaya ada mujizat. Saya lihat mujizat itu terjadi. Dan nyata dalam hidup saya dan keluarga. Bahkan saya percaya pun, istri saya pun saat ini sedang alami mujizat pemulihan kesembuhan. Kalau kau butuh hari ini pertolongan Tuhan, zaman Tuhan, kesembuhan boleh dinyatakan. Saudara bisa mengangkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara bisa bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Kalau punya masalah dengan rumah tangga, dengan keluarga, dengan kesulitan, dengan ekonomi, usaha, pekerjaan, kalau kau butuh pertolongan Tuhan, saudara bisa angkat tanganmu. Percaya ada mujizat. Ada pembelaan Tuhan akan menolong kau. Dia akan memulihkan bisnismu. Dia akan melindungi bisnis pekerjaanmu. Dia akan buka jalan. Tuhan bisa memperbaiki usahamu. Percaya, Dia bisa promosikan engkau, mengangkat engkau kalau percaya hari ini. Ketika kau percaya, mujizat itu terjadi. Tuhan setia. Tuhan setia seperti lagu tadi. Sekalipun kau gak setia, tapi tetap setia. Bahkan ketika kau kembali kepada Dia, Dia akan memulihkan keadaanmu. Mujizat sedang terjadi saat ini. Di tempat ini mujizat terjadi. Tuhan katakan, sebelum kau pulang, mujizat itu sedang dinyatakan. Engkau yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Engkau yang lemah diberi kekuatan. Engkau tidak jalan keluar, dibukakan jalan keluar. Engkau yang punya masalah dengan keuangan finansial, Tuhan akan memulihkan. Barangkali kau salah dalam menggunakan keuangan, tapi percaya ketika kau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan keuanganmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memulihkan rumah tanggamu, keluargamu. Percaya itu saya lihat terjadi atas keluarga saya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan suami, istri, ataupun anak-anakmu, orang tuamu, orang yang kau kasih. Dia sanggup memulihkan malam ini.
Ketika Engkau mengangkat tanganmu dan percaya, taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, hamba berdoa malam ini. Sikarabatakan daralabaralabasika. Kami percaya Tuhan, malam ini Kau sudah menyatakan kuasa-Mu atas kami. Gorabatakan daralabayaralabashikiralabarala. Tuhan, jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kau jamah kami. Kau pulihkan kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Kau jamah kami yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua penyakit apapun yang menguasai umat-Mu di tempat ini, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit Kau tidak lagi kuasanya atas mereka. Semua penyakit apapun dikalahkan oleh darah dan bilur Yesus. Dan oleh darah dan bilur Tuhan Yesus, kesembuhan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan. Tidak lagi kanker, tidak lagi penyakit ginjal, tidak lagi penyakit jantung, tidak lagi penyakit apapun namanya itu. Sudah dikalahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Disembuhkan malam ini. Engkau pulang, Kau terima kesembuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, terjadi pemulihan dalam setiap rumah tangga. Orang-orang dan keluarga yang belum diselamatkan, dipulihkan. Dipulihkan setiap bisnis-bisnis pekerjaan yang sedang mengalami keterpurukan. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Kau memberkati dalam nama finansial kami. Kami percaya dalam nama Yesus malam ini juga mujizat itu terjadi. Kami pulang, hamba mau berdoa. Saat ini Engkau yang merindukan anak. Engkau memiliki keturunan barangkali hari ini. Kalau engkau saat ini pasangan suami istri, engkau datang atau barangkali engkau sendiri, kau membutuhkan keturunan, taruh tangan kirimu di bagian perutmu. Saya mau berdoa, Tuhan ingatkan saya harus berdoa ini karena Tuhan mau memberkati engkau keturunan. Tuhan memberkati engkau keturunan, percaya aku berdoa Tuhan. Mereka yang saat ini mengangkat tangan dan menaruh Tuhan, tangan kirinya di perutnya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saat ini terimalah berkat keturunan ilahi atasmu. Diberkati rahimmu, diberkati engkau dengan keturunan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya malam ini pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kita naikkan pujian berkali-kali ya. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita mengatakan kita percaya penuh. Berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali percaya Tuhan, mujizat-Mu sudah Kau nyatakan.
kemuliaan buat Tuhan. Kau yang percaya bahwa mujizat pertolongan daripada Tuhan nyata atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami. Dan kami percaya mujizat-Mu Kau nyatakan atas kami. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Mulai malam ini terjadi revival. Banyak jiwa-jiwa akan berdatangan di tempat ini. Terjadi Tuhan besar. Banyak orang diselamatkan. Kami berdoa buat Bapak Gembala bahwa mujizat, pertolongan, kesembuhan sudah dinyatakan. Kami mengucap syukur malam ini dan kami percaya, kami terima mujizat itu. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan. Shalom. Shalom. Saudara diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kita percaya ketika hadirat Allah nyata, kekuatan, sukacita melimpah bagi kita semua. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan siapkan untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Berilah yang terbaik. Satu pujian kita naikkan kepada Tuhan, tanda kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, dengan sukacita. Kita percaya hari ini hari yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Saudara, izinkanlah malam hari ini saya atas nama GBI Sion Karawang mau mengucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada Pastor David Novendus dan rekan yang sudah bersedia melayani di tempat ini. Tuhan berkati Bapak dalam pelayanan dan kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi ke depannya.
Dan saudaraku, kami juga mengucapkan terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini. Apapun bentuk pelayanan kita percaya kita boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Dan malam hari ini saya mau menyapa kepada mungkin ada yang baru saja pertama kali hadir di tempat ini. Barangkali ada di antara Bapak Ibu, boleh angkat tangannya. Ya, ada satu orang di sebelah sana, masih ada Bapak, Ibu? Iya, kami mengucapkan selamat datang kepada seorang kakak ya, yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan dengan senang hati kami mengundang, ada lagi di bagian bawah? Oh ya, selamat datang seorang kakak juga. Selamat datang di GBC Karawang. Senang sekali kami boleh bersama-sama dengan kalian. Dan apabila kalian belum mempunyai tempat yang tetap untuk beribadah, dengan senang hati kami mengundang Anda untuk boleh kembali datang di jadwal ibadah kami di GBC Karawang. Hari Minggu pukul 7 ibadah umum yang pertama, pukul 10 ibadah umum yang kedua, pukul 17 sore ibadah umum yang ketiga, dan pukul 12 siang untuk ibadah komisi remaja. Saudaraku, di tempat ini setiap Selasa sampai dengan Sabtu diadakan ibadah doa pagi, pukul 5:30 hingga pukul 6:30 pagi ya. Bapak Ibu diundang untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam doa pagi. Dan hari Selasa juga di pukul 18 kita ada ibadah komisi untuk wanita ya. Dan di hari Rabu setiap pukul 7 malam seperti hari ini ada ibadah doa umum ya. Bapak Ibu diundang untuk boleh hadir. Bukan hanya pelayan tapi semua jemaat kita boleh menyatukan hati kita untuk boleh mendukung pekerjaan di tempat ini dengan doa. Dan setiap hari Kamis Bapak Ibu ada ibadah komisi pria di pukul 19 malam ya. Dan hari Jumat ya, khusus untuk minggu pertama setiap bulannya ada ibadah UMAS, usia emas ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah berusia 50 tahun ke atas, mungkin juga ada orang tua, mertua, tetangga mungkin atau saudara ya. Bapak Ibu boleh ajak untuk bergabung dalam ibadah UMAS ini. Dan khusus untuk tanggal Jumat 7 Agustus 2026 pukul 10 nanti akan diadakan perayaan ibadah UMAS ulang tahun yang pertama. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, saya pernah mengikuti ibadah ini ya. Luar biasa ya. Orang-orang tuanya sudah ya usianya 50, 60, 70, 80 bahkan ada ya. Tapi mereka semangat luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan ya. Bapak Ibu juga yang masih muda boleh mengantar ya untuk mendukung mereka hadir dalam ibadah UMAS. Dan nanti akan dilayani oleh Bapak Ibu Pendeta Vina Tandi. Dan setiap hari Sabtu di pukul 19 ada ibadah Komisi Pemuda di Gedung Serbaguna di seberang. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk jadwal ibadah kita. Ya, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya malam hari ini di tengah-tengah kita tidak hadir Bapak Gembala, Bapak Pendeta Muda Rudi Susanto ya, dan izinkanlah saya menginformasi bahwa beliau sedang mengadakan pemeriksaan dan pengobatan di Singapura bersama dengan istri dan putri beliau. Kita boleh dukung dalam doa ya untuk kesembuhan dari Bapak Gembala kita, dan kita juga mau doakan untuk Pastor Jacqueline tentunya. Bapak Ibu mendukung supaya beliau juga boleh dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan supaya boleh kembali beraktivitas dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saudaraku, itu saja pengumuman untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada malam hari ini, luar biasa jemaat Tuhan ya.
Dan kita mau akhiri ibadah pada malam hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti saya mengundang kepada Bapak Pendeta Muda Ponco Hadi Suberka untuk boleh menutup dalam doa dan doa berkat. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Baiklah Tuhan, berikan pujian menyanyikan lagi bagi Dia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha Akhir ibadah penyegaran iman malam hari ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Segenap sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu, kami bersatu hati ya Tuhan. Menaikkan doa kami buat Bapak Gembala kami, Pendeta Rudi Susanto ya Tuhan. Dalam pemeriksaan dan pengobatannya, Tuhan pakai dokter yang menangani peralatan medis yang ada, pengobatan yang tepat ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu mendapatkan pemulihan, kesegaran, dan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami mohon bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat istrinya Ibu Ratna dan juga adik Nesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, berikan kekuatan, kesehatan, semangat hidup baru. Baik berangkat pulang dalam penyertaan perlindungan-Mu senantiasa ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pastor Jacqueline Celose Tuhan. Yang telah dalam proses pemulihan kesembuhannya karena terjatuh ya Tuhan. Di bagian dada yang sedang sakit dan di bagian wajah juga ada yang bengkak Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini tidak dapat melayani bersama kami. Karena kondisi fisiknya dalam proses pemulihan kesembuhannya. Yang sudah ditangani dokter, perawat dan juga obat-obatan yang ada. Sekarang sedang beristirahat ya Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan dan hamba-hamba-Mu. Mohon belas kasihan rahmat anugerah-Mu Tuhan. Berkatilah Pastor Jacqueline ya Tuhan. Kami mohon bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan. Kembali bisa beraktivitas, beribadah dan melayani. Karena Engkau memiliki rencana yang indah dalam kehidupannya. Melayani dimanapun kesempatan yang telah Engkau buka ya Tuhan. Menjadi berkat bagi gereja-gereja yang mengundangnya ya Tuhan. Malam ini Tuhan juga suaminya menggantikan ya Tuhan. Pastor David ya Tuhan. Dengan saudaranya yang mengantarkan Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu,
perlindungan-Mu, berkat kekuatan kesehatan, pengurapan yang dari Engkau, kesanggupan ilahi memampukan Pastor David ya Tuhan, melayani dimanapun Tuhan membuka jalan baginya, pengurapan luar biasa dahsyat menyertainya Tuhan. Kami mohon bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua kami yang hadir, setiap masalah pergumulan kami ya Tuhan. Engkau melimpahkan kekuatan ya Tuhan bagi kami. Semangat hidup baru dalam kami Tuhan. Pemulihan yang dari Engkau. Hikmat kemampuan ilahi Tuhan menyertai kami. Sehingga di dalam menjalankan tugas-tugas aktivitas pekerjaan kami sehari-hari ya Tuhan. Ada banyak menghadapi kesulitan, penderitaan, tantangan yang datang silih berganti. Dengan kemampuan, kesanggupan, hikmat dari Engkau. Kami dimampukan dapat melewati hari, minggu, bulan, dan tahun bersama Engkau sampai hari ini. Dan hari-hari yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu.